Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk edisi 27 Juni 2023. Semoga saudara dimanapun diberikan kesehatan serta keselamatan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dan memang seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan kunci utama dalam memberikan akses bagi anak bangsa mengenyam informasi, minat, bakat, dan lain-lain dalam mengembangkan diri untuk kemajuan bangsa. Dan memang pendidikan yang berkualitas merupakan bentuk penyediaan akses yang berkelanjutan seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan bahwa pendidikan ini juga melingkupi segala hal, tidak hanya pendidikan umum tapi juga terkait dengan pendidikan pesantren seperti itu. Dan untuk membahas topik kita terkait dengan bagaimana pengawasan kurikulum pesantren sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah pengawasan kurikulum pesantren, telah hadir bersama kami di studio dua narasumber yang akan bercerita dan memberikan informasi seputar bagaimana pembentukan kurikulum pesantren dan pola pengawasannya. Dan kita akan sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita yang pertama, ada Bapak Mujahid. Assalamualaikum Bapak Mujahid. Waalaikumsalam. Beliau merupakan PLH Kabid Pontren Kemenak Provinsi Jambi. Selanjutnya telah bergabung juga bersama kita Profesor Kiai Haji Dr. Marwazi, merupakan pimpinan Pondok Pesantren. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi memang kalau misalnya kita membahas tentang pesantren ini akan sangat luar biasa dan menarik sekali dengan pembahasan kita beberapa segmen ke depan. Dan seperti biasa pemirsa dan saudara, jika saudara yang bergabung bersama kami di line interaktif di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Jadi memang ketika kita membahas pesantren nih, Pak Mujahid, pesantren ini memang sebuah institusi yang menurut saya sangat menarik, di mana memang tujuan dari pesantren ini mencetak generasi-generasi yang luar biasa untuk memimpin bangsa, terkhususnya peradaban Islam ke depannya. Nah, sebenarnya seperti apa terkait dengan kurikulum pesantren ini sendiri, Pak Mujahid? Baik, pertama penting disampaikan, pesantren ini lembaga pendidikan yang unik sekali Indonesia. Yang khas Indonesia, ya, tumbuh dalam budaya Indonesia. Dalam amanahnya, pesantren ini akhirnya diakui sebagai lembaga pendidikan yang disepakati untuk seluruh pengembangan pondok pesantren itu diserahkan pada pengelola pesantren, pada pimpinan pondok pesantren. Tapi dalam perkembangannya ada dua kategori pondok pesantren terkait dari aspek kurikulum, dari pengembangan aspek kurikulum. Satu, pondok pesantren yang dikenal dengan pondok pesantren Salafiyah. Kemudian ada pondok pesantren yang kiblatnya adalah Kuliatul Muallimin. Jadi ada dua pola pondok pesantren yang seperti itu dan berkembang sampai sekarang. Keunikannya adalah beda dengan satuan pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah. Pondok pesantren, pengembangan kurikulumnya diserahkan hampir full kepada pondok pesantren masing-masing karena menghargai apa yang sudah dibangun oleh pondok pesantren sejak sebelum kemerdekaan. Maka pondok pesantren, ya, penghargaannya adalah itu unik yang khas Indonesia. Tadi ada menyebutkan dua jenis atau dua tipe pondok pesantren. Sebenarnya apa yang membedakan ya, Pak Mujahid? Satu, pondok pesantren Salafiyah. Pondok pesantren Salafiyah, pondok pesantren ini kan pondok pesantren yang memang awalnya itu tempat pendidikan, ajaran pendidikan Islam khas yang berbasis kitab kuning. Kitab kuning itu dalam berbagai disiplin ilmu dikembangkan di pondok pesantren. Ciri khasnya pondok pesantren Salafiyah, ngaji kitab kuning itu. Belakangan kemudian ada muncul pondok pesantren yang menyadur beberapa aspek pendidikan itu yang dibangun di Kuliatul Muallimin. Mungkin nanti Pak Yai Marwazi bisa jelaskan karena pondok pesantren Pak Prof itu mengembangkan pondok pesantren yang disebutnya pondok pesantren modern dengan Kuliatul Mualliminnya. Demikian. Baik, jadi memang kalau bisa membahas tentang kurikulum ini sendiri dikembalikan lagi ke pengelola masing-masing. Nah, bagaimana Prof Marwazi sebenarnya melihat bagi perkembangan kurikulum terkhususnya mungkin di pondok pesantren yang Prof kelola? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mujahid dan pemandu yang saya hormati pada kesempatan yang bagus ini.
Sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mujahid itulah yang ada di lingkungan pondok pesantren, baik yang berbasis kitab kuning dan yang berbasis Dirusah Islamiyah berpola Kuliatul Mu'allimin. Yang saya asuh, yang saya dirikan di pondok pesantren An-Nur Tangkit itu adalah pondok pesantren yang berbasis Dirusah Islamiyah berpola Kuliatul Mu'allimin. Sebetulnya secara konten, secara isi tidak jauh berbeda dengan yang di Salafiyah, cuman saya kira karangan pengarang kitabnya yang berbeda juga. Yang kedua yang berbeda dengan pesantren Salafiyah adalah pesantren yang berbasis Kuliatul Mu'allimin berpola Mu'allimin itu, yang berbasis Dirusah Islamiyah itu memang sedemikian rupa dirancang kurikulumnya. Yang kurikulum itu disebut dengan Dirusah Islamiyah, yang terstruktur, terprogram secara berjenjang dari kelas 1 sampai kelas 6. Memang 6 tahun memang polanya. Dan tidak secara khusus menyebutkan kurikulum umum, enggak. Tapi di sana ya kurikulum Dirusah Islamiyah sudah di dalamnya ada materi-materi umum. Tapi kalau di pondok pesantren Salafiyah yang basisnya kitab kuning itu, jika ingin diakui kelulusannya dan memegang satu ijazah yang disetarakan, disamakan, atau yang disebut dengan mu'adalah, maka harus menambahkan materi-materi kurikulum umum, matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, itu bahasa Inggris, kira-kira itu yang harus ditambahkan untuk bisa mendapatkan satu lembar ijazah yang diakui oleh pemerintah. Sehingga kekhasan, keunikan pesantren Salafiyah yang selama ini mereka lakukan tetap ada dan tetap eksis, cuman hanya ditambah 5 bidang studi, kira itu kira-kira. Oleh karena itu para santri yang di pesantren Salafiyah itu apabila sudah dianggap selesai di tingkat pengkajian kitab kuningnya, maka dia diuji oleh tim untuk menguasai 5 bidang tadi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA dan IPS, kira-kira itu. Nah, akhirnya mereka lulusan dari pesantren Salafiyah itu punya hak yang sama, setara dengan SMA dan aliyah gitu. Begitu pula yang di pesantren yang berbasis Dirusah Islamiyah yang berpola Mu'allimin. Disebut Mu'allimin karena memang semua yang akan menyelesaikan pendidikan di pesantren yang berbasis Dirusah Islamiyah itu harus praktek mengajar, harus melakukan praktek mengajar dan dianggap lulus apabila dia sudah melakukan praktek mengajar itu. Saya kira hanya itu, perbedaan sedikit dengan itu. Baik Prof, jadi memang setiap pesantren kan punya polanya sendiri. Yeah, Mungkin kita akan konfirmasi ke Pak Mujahid. Sebenarnya pola kurikulum yang ada terkhususnya di Provinsi Jambi, pola pesantren ini seperti apa untuk kurikulumnya? Polanya tetap sama, cuma menegaskan Salafiyah yang disebut dengan pondok pesantren Salafiyah di Indonesia itu ada 3 pegangan yang dikembangkan kitab-kitabnya. Basis kitabnya adalah 1 fiqhul madhab fil fiqh, fikihnya adalah madhab Syafi'i. Kemudian Asy'ariyul madhab fil aqidah, dalam akidahnya mengembangkan akidahnya Asy'ariyah, Abul Hasan al-Asy'ari. Kemudian Ghazaliyul madhab fi tasawuf, dalam tasawufnya kiblatnya adalah Imam Al-Ghazali. Pondok pesantren modern yang terutama yang KMI itu mengembangkan pola pembelajaran yang membekali santri untuk bisa mengakses seluruh kitab, sehingga ada jargonnya di pondok pesantren modern berdiri di atas mazhab. Harapannya seluruh santri karena punya alat bahasa untuk mengakses kitab-kitab yang ada, harapannya adalah bisa membuka seluruh kitab dalam berbagai mazhab. Maka jargonnya adalah berdiri di atas
semua mazhab. Terkait dengan umpamanya jargon juga kuliatul muallimin, maka semangat pondok modern adalah mencetak kader-kader pendidik supaya bisa mendidik anak bangsa dengan warna seperti itu, ditambah dengan keterampilan berorganisasi ya Pak Yai, berorganisasi di pondok pesantren modern. Sementara jargonnya di pondok pesantren salafiyah itu jargonnya adalah mencetak ulama, tapi ulamanya dalam basis mazhab yang di dalam bingkai Syafi'i, bermazhab fiqh Syafi'i karena itu warna Indonesia, yang awal Indonesia, kemudian Asy'ari dalam akidahnya, kemudian Ghazali dalam tasawuf. Tapi belakangan karena pergaulan ini, pesantren ini akrab sekali dua ini bertandem, terjadi saling adopsi yang salafiyah mengadopsi umpamanya katakanlah pendidikan organisasi yang maju di pondok pesantren modern, sebaliknya nanti pondok pesantren modern juga menciptakan kajian-kajian ekstrakurikuler untuk lakukan kajian terhadap kitab-kitab kuning yang berbasis sesuai dengan warna Islam Indonesia, yang Syafi'i, Asy'ari dan Ghazali. Saya kira itu, dan harapan kita memang yang akan kita kembangkan di Indonesia dan harapan kita berkembang di Jambi khususnya adalah saling barter ilmu, transfer ilmu, manajemen dan sebagainya, sehingga apa yang positif di salafiyah berkembang juga di pesantren modern, apa yang positif di pondok modern juga dikembangkan di pondok pesantren salafiyah. Jadi baru beberapa hari yang lalu kita adakan musabaqah qiraah kutub Pak Prof, menghadirkan seluruh santri berbakat berprestasi di seluruh Jambi. Kita berkompetisi membaca kitab kuning. Ada kitab kuningnya, ada yang memang kuning kitabnya, ada yang beberapa karangan ulama-ulama mutakhir, ulama yang belakangan. Di samping itu ada kompetisi debat bahasa Arab dan bahasa Inggris. Alhamdulillah, semangatnya adalah semua saling barter, mana yang maju kita ambil, diadopsi di semua pesantren. Semoga ke depan ya kekuatan pondok pesantren dengan dua warna pokok ini itu memperkuat anak bangsa dengan segala keterampilannya. Demikian Pak Hazel. Jadi memang terkait dengan tadi ada mualimin dan juga salafiyah seperti itu ya Pak ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mujahid. Nah, kalau dalam implementasinya sendiri di pondok pesantren nanti seperti apa, tapi kita tahan dulu karena kita akan jeda terlebih dahulu. Saudara, kita akan jeda, usai jeda kita akan kembali, tetaplah di Dialog Ruang Publik. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik terkait dengan tema kita adalah pengawasan kurikulum pesantren. Dan tadi kita sudah mendengar pembahasan dari Pak Mujahid, memang kurikulum pesantren ini akan sangat menentukan dua kutub ya. Kalau dalam pembahasan tadi ada salafiyah dan juga mualimin, di mana kedua pesantren ini bisa saling mengadopsi. Nah, kita akan konfirmasi ke Prof. Marwazi, seperti apa sebenarnya saling mengadopsi yang dimaksudkan seperti itu, Prof? Iya, di lapangan bahwa masing-masing mazhab, masing-masing aliran ini, masing-masing corak ini saling mengisi, saya kira saling melengkapi. Misalnya kasus di Pondok Pesantren An-Nur Tangkit yang saya rintis itu adalah kita di samping pagi dari jam 7:15 sampai jam 1 sampai jam 1 ya, sampai jam 12.30 jam 1 ya, itu kita belajar di kelas seperti ya klasikal, seperti pendidikan umum, itu mengkaji tentang itu tadi dirasah Islamiyah yang basisnya kuliatul muallimin tadi. Tapi sore pada hari-hari tertentu, 2 hari sekali di An-Nur itu 2 hari dalam seminggu itu mengkaji kitab. Hari Rabu dan hari apa itu mengaji kitab. Pengkajian kitab kuning ini ya yang menjadi salah satu bentuk saling mengisi itu. Sementara di pesantren yang disebut salafiyah itu juga begitu, pengajian bahasa Arabnya juga
dilakukan seperti metode pengajaran bahasa Arab yang relatif modern lah, kira-kira begitu. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lain, termasuk kalau ada pramuka juga masuk, ada kegiatan organisasi santri yang merupakan salah satu bentuk pengajaran kependidikan, pengajaran kepemimpinan, keorganisasian. Itu juga dilakukan baik di pesantren salafiyah maupun pesantren yang berbasis dirasah Islamiyah. Sebetulnya istilah yang dipakai di dalam Undang-Undang Pesantren nomor 18 2019 itu, pesantren itu ada 3, pesantren berbasis kitab kuning 1, pesantren berbasis dirasah Islamiyah 2, yang ketiga yang mengadopsi 2. Jadi pesantren yang mengajarkan pengajaran-pengajaran umum, juga mengajarkan pelajaran-pelajaran pondok pesantren. Itu yang lebih banyak dilakukan di Jambi, saya kira yang ketiga. Jadi bahkan di luarnya tampilannya pesantren, tapi di dalamnya MTS dan Aliyah. Itu yang lebih banyak seperti itu. Yang murni salafiyah saya kira hanya sedikit, hanya ya lebih sedikit. Yang model yang saya lakukan juga tidak terlalu banyak. Apalagi kalau nanti program pemerintah yang terkait dengan sistem muadalah ini, sistem satuan pendidikan muadalah ini berjalan, saya kira akan bagus nanti, karena memang pesantren ini kalau mau tegak di atas kemandiriannya, di atas jati dirinya, itu ya muadalah itu. Memang muadalah itu pesantren yang 2 corak tadi, pesantren salafiyah yang berbasis kitab kuning dan pesantren yang berbasis dirasah Islamiyah berpola KMI tadi. Itu yang murni pesantren. Kalau yang ketiga ini sudah gabungan, dan ini yang paling banyak di Jambi saya kira, karena paling gampang. SDM-nya terlalu agak mudah ini untuk memenuhi tenaga kependidikan, agak mudah. Sebab kan sebetulnya MTS saja dan Aliyah cuma ada di dalam pesantren, hidup di dalam pesantren, menjalankan kehidupan keagamaan dalam pesantren, dibina dan diasuh selama 24 jam, kira-kira begitu. Tapi kurikulumnya MTS dan Aliyah. Nah, kalau yang pesantren beri di atas kekhasan pesantren, itu yang sistem muadalah tadi, satuan pendidikan muadalah. Dan itu di Jambi sedang dirintis, mau ada, kira-kira begitu. Dan yang salafiyah sangat sedikit di Jambi, sangat sedikit. Saya kira begitu. Baik, Prof. Jadi memang di Provinsi Jambi sendiri terkait dengan pola pesantren memang lebih banyak kepada kombinasi seperti itu ya, Prof ya. Karena memang mungkin lebih mudah untuk akses tenaga pendidikan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dari pengawasan sendiri Pak Mujahid, sebenarnya variabel atau tolak ukur apa aja sih terkait dengan pola-pola kurikulum ini sendiri? Ada variabel khusus seperti itu? Karena pesantren ini unik sekali. Dalam undang-undang pesantren ini kan wadah pondok pesantren, wadah pendidikan. Dia tidak setara dengan satuan pendidikan. Maka pola pengawasan dari Kementerian Agama juga berbeda, tidak melekat sifatnya. Maka tidak ada istilah pengawas pondok pesantren. Yang ada sementara ini ada majelis masyayikh di tingkat provinsi, dan nanti ada pengawasnya di masing-masing pondok pesantren, namanya Dewan Masyayikh. Dewan Masyayikh ya terdiri dari pimpinan pondok pesantren dan personil yang ditunjuk oleh kiai di pondok pesantren. Cuma apa yang dilakukan oleh kementerian, pondok pesantren sebagai wadah wajib pertama melakukan kajian keislaman. Apakah polanya kitab kuning tadi, berbasis kitab kuning, atau dirasah Islamiyah, itu diserahkan kepada pondok pesantren. Tapi pondok pesantren juga, karena ada 3 fungsi pondok pesantren, salah satu yang dalam terkait dengan dialog kita hari ini, tema kita pengawasan pendidikan pada pondok pesantren, maka pesan kepada pondok pesantren, setiap anak yang mengaji di pondok pesantren harap dijamin anak tidak sia-sia ngajinya, minimal ada pengakuan formal legalitas terhadap santri yang sudah menamatkan pendidikan. Maka pondok pesantren harus punya wadah untuk memfasilitasi anak memperoleh ijazah. Untuk mendapatkan itu, maka pesantren harus memiliki satuan pendidikan. Itu yang disinggung Pak Prof tadi. Pondok pesantren ada yang di dalamnya mengembangkan pendidikannya dalam bentuk madrasah, mulai MI sampai madrasah aliyah.
Ada juga pondok pesantren yang mengembang satuan pendidikan sekolah, menginduk ke dinas pendidikan SD sampai SMA, bahkan SMK atau SMEA. Karena keunikan pesantren, pemerintah juga memfasilitasi bentuk ketiga dari, kalau tidak mau pilihannya madrasah atau satuan SMP, SD dan kawan-kawan itu, SD, SMP, SMA, mereka boleh kembangkan pendidikan khas pondok pesantren. Grade pertama muadalah yang disebut Pak Prof tadi. Kemudian ada PDF, pendidikan dini yang formal. Kemudian ada PKPPS, pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren. Saluran-saluran inilah yang membuat pondok pesantren bisa menjamin melaksanakan kekhasan pendidikannya, tapi di saat yang sama, begitu sampai waktunya, anak punya hak untuk ikut asesmen nasional, mendapatkan ijazah begitu tamat per 3 tahun, dan seterusnya. Jadi ada legalitasnya. Demikian. Cuma terkait dengan itu, tantangannya bagi pondok pesantren adalah bagaimana satuan pendidikan ini tetap dikembangkan untuk mengadopsi kemajuan zaman. Karena anak harus dibekali dengan kemampuan bahasa internasional, pendidikan komputer, IPA, IPS, dan sebagainya, sesuai dengan standar pendidikan nasional. Di saat yang sama juga harus tetap mempertahankan kekhasannya, mengaji ajaran agama Islam yang berbasis bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena itu bahasa primer agama Islam. Maka setidaknya diharapkan semua pondok pesantren dengan segala coraknya, utamanya 2 corak utama atau 3 corak utamanya pondok pesantren, mereka mengaji, hafal Quran, baca ayat, baca hadis. Begitu baca mereka paham karena sudah punya alatnya masing-masing untuk memahami itu. Demikian. Baik. Pak Mujahid. Jadi memang terkait dengan pesantren ini sendiri ada pola-pola yang tadi yang dijadikan variabel ataupun tolak ukurnya sendiri. Maka jadi ini juga untuk masyarakat. Bagi masyarakat ini kan animo pondok pesantren luar biasa. Animo masyarakat untuk masuk ke pondok pesantren luar biasa sekarang. Cuma kadang beberapa yang awam terhadap pendidikan pondok pesantren yang perlu jadi pegangan masyarakat untuk masukkan anak pondok pesantren. Pertama, pastikan pondok pesantren itu punya satuan pendidikan. Tandanya adalah pondok pesantren punya nomor pokok sekolah nasional, NPSN. Biasa kita sarankan pondok pesantren mencantumkan NPSN-nya dalam pelang-pelang pondok pesantren supaya ketahuan ini satuan pendidikannya apa. Apakah madrasah atau sekolah atau PKPPS. Muadalah betul, sedang dirintis, PDF sudah ada di Jambi 1. Kemudian begitu anak terdaftar di pondok pesantren, apakah anak punya NISN, nomor induk siswa nasional. Itu aja untuk jaganya supaya anak nanti begitu tamat jangan bingung tidak dapat ijazah. Jaminannya untuk mendapatkan ijazah yaitu 1, lembaganya punya NPSN, kedua santri anak yang dimasukkan mendapatkan NISN dari pondok pesantren. Itu rambu untuk masyarakat. Jadi ada rambunya. Memang kalau kita lihat tadi seperti yang disinggung dari Pak Mujahid, terkait antusiasme masyarakat untuk masuk kan ada ke pondok pesantren sekarang memang sedang cukup meningkat seperti itu ya Prof ya. Dah tadi mungkin ada kiat-kiat yang disampaikan oleh Pak Mujahid. Kalau dari Prof sendiri apa sebenarnya kiat-kiat ketika antusiasme tinggi, bagaimana iklusnya sendiri seperti itu? Sebetulnya kayaknya ini proses alam. Jadi situasi masyarakat, kondisi masyarakat yang sama-sama kita ketahui inilah yang salah satunya ikut memacu dan memicu masyarakat untuk masuk ke pesantren. Saya kira itu. Di samping ya memang kalau mau mencari pendidikan umum ada juga di situ. Pendidikan agama juga ada juga. Artinya sekalipun dia belajar di pesantren tidak ketinggalan pula pendidikan umumnya begitu. Terlebih lagi walaupun di pesantren nanti pada akhirnya juga bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, ke perguruan tinggi. Dan bahkan mempunyai akses yang sama dengan lulusan-lulusan yang setara, yang selevel, setingkat untuk memperebutkan peluang-peluang di tengah-tengah masyarakat, apakah di kepolisian, apa di TNI, PNS yang dalam hal yang lebih umum kan PNS. Oleh karena itu sebetulnya juga tidak kehilangan peluang-peluang yang sama-sama dimiliki oleh yang setara yang belajar di tingkat SLTA, apakah di naungan pendidikan naungan Kementerian Agama, MTS Alia, apa yang di naungan Diknas
apa Dikbud ya, SMP, SMA sama itu, SMK. Bahkan di pesantren pun juga ada yang menekuni bidang keterampilan itu, seperti SMK itu punya lab segala macam. Dan pemerintah saya kira sangat besar perhatiannya untuk peningkatan kualitas pesantren itu dari sisi keterampilan itu. Jadi banyak yang mendapatkan laboratorium bahasa maupun keterampilan yang lain, seperti itu. Oleh karena itu sebetulnya sama sebenarnya, cuman ada sedikit penambahan di bidang-bidang keagamaan itu di dalam pesantren itu. Kecuali yang memang adalah yang berbasis kitab itu memang hanya 5, memang umumnya hanya 5. Karena memang keinginan yang tidak atau tujuan yang ingin dicapai dalam pesantren salafiyah memang itu, ingin mencetak ulama. Kalau di pesantren yang lain ya begitu, tetapi tidak sedalam yang di pesantren salafiyah yang berbasis kitab kuning tadi. Nah, sekali lagi menyangkut kenapa animo masyarakat ke dalam pesantren itu relatif meningkat, ya karena memang situasi dan kondisi masyarakat menghendaki begitu kelihatannya. Orang sudah sama-sama tahu, orang sudah sama-sama mengerti bagaimana kondisi sosial masyarakat di tengah-tengah masyarakat, yang orang tua kadang-kadang lebih nyaman, lebih tentram kalau anaknya dimasukkan pesantren, kira-kira begitu aja. Baik, Prof. Jadi terkait dengan mungkin membentengi anak ya tadi, Prof, ya lebih tentram. Biasanya kan inklusivitasnya terkait dengan maunya A, B, C dan lain-lain supaya anak ini tidak terjerumus dari aktivitas kebajuan era dan lain-lain ya, Prof ya. Ini akan menarik sekali, nanti kita akan perdalam lagi, Prof, tapi kita akan tahan sebentar. Usai jeda kami akan kembali tetap dialog ruang publik. Ya, saudara, Anda masih menyaksikan dialog ruang publik terkait dengan tema kita adalah pengawasan kurikulum pesantren. Tadi sudah disampaikan oleh Prof bagaimana pesantren ini menjadi sebuah wahana yang juga cukup signifikan di mana masyarakat mulai tertarik atau mulai banyak ingin menggabungkan anaknya kepada pesantren seperti itu. Nah, ini sebenarnya ketika masuk pesantren ada juga tantangan-tantangan bagi orang tua ataupun siswa seperti itu ketika nanti selesai menjadi santri atau santriwati seperti itu, ingin melanjutkan ke tahap berikutnya, bagaimana lisensi ataupun juga pendahuluan paketnya seperti itu, Pak Mujahid. Baik, Hasid Akbar, ini bagus sekali sekaligus sebagai himbauan ke masyarakat yang mau masuk anak ke pesantren, karena maklum sekarang banyak sekali lembaga yang pasang pelang pondok pesantren yang ternyata belum ada izinnya di Kementerian Agama. Jadi panduannya nomor 1 bagi masyarakat, cek pondok pesantren itu punya statistik, nomor statistik namanya NSPP. Dicek, pastikan pondok pesantren punya nomor statistik sehingga legalitasnya terjamin di Kementerian Agama, karena pondok pesantren namanya di undang-undang pembinanya adalah Kementerian Agama. Satu itu, kemudian tadi punya satuan pendidikan dalam bentuk NPSN, kemudian santrinya nanti punya NISN. Jadi ada pilihan ketiga, satuan pendidikan bagi pondok pesantren jika tidak menyelenggarakan madrasah dan atau sekolah di dalam pondok pesantren, maka pilihannya adalah setidaknya adalah PKPPS namanya, Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren. Ini diadakan oleh pemerintah itu untuk menggantikan pola lama. Ada pondok pesantren tidak menyelenggarakan pendidikan formal di dalamnya, mereka daftarkan santrinya begitu mau tamat ke program paket A, B, dan C. Jadi harapannya dari Kementerian Agama, kita punya jalur khusus untuk itu, bukan lagi paket A, paket B, dan C. Kenapa? Karena bagaimanapun legalitasnya ada di bawah legalitas ijazah-ijazah formal yang nanti kesulitan untuk masuk ke perguruan tinggi ataupun bekerja. PKPPS ini menerbitkan ijazah yang namanya ijazah ula, wusta, dan ulia. Dan ini setara, maka sekarang ada istilah, kalau dulu disebut sekolah formal ini adalah SM, sekolah dan madrasah, sekarang namanya SMK. Sekolah, madrasah, dan kesetaraan. Kesetaraan di sini untuk pondok pesantren sebutannya adalah ula, wusta, dan ulia. Jadi Bapak Ibu yang mau sekolahkan anak di pondok pesantren, kalau
terdengar di pondok pesantren itu punya program ula, wusto, dan ulia, insya Allah itu terakses santri, anak-anak kita bisa akses ke perguruan tinggi, bisa akses masuk PNS, bisa akses masuk TNI dan Polri. Demikian, itu panduan-panduannya. Saya kira itu, Pak. Nah baik Pak, jadi terkait tadi kan ada apa istilahnya, mungkin peraturan-peraturan lama terkadang berbeda dengan peraturan saat ini. Nah ketika mungkin pemirsa atau saudara menyaksikan ini, ada anaknya yang mungkin kemarin belum mendapatkan legalitas atau ijazah seperti itu, bagaimana proses pengurusannya ke Kemenak kalau misalnya sebelumnya yang bersangkutan kuliahnya bersekolah di pesantren yang modelnya salafiyah atau memang hanya mengajarkan atau mencetak ulama seperti itu? Terpaksa himbauannya sekaligus menghimbau para pimpinan lembaga-lembaga pendidikan agama yang ada yang belum mendaftarkan lembaganya di Kementerian Agama, kami himbau, karena proses izin di Kementerian Agama insya Allah mudah sepanjang persyaratan itu terpenuhi. Kita verifikasinya adalah verifikasi lebih banyak, verifikasi administratif terkait itu, selain kesanggupan sarpras yang ada di pondok pesantren untuk menjamin bahwa santri memang diinapkan di pondok pesantren. Karena basis pondok pesantren ya boarding school, itu basis pondok yang disebut pondok pesantren ya boarding school, dia punya asrama, berarti punya sarpras untuk laksanakan program belajar mengajar, ada tempat ibadahnya, musola atau masjid. Itu kami undang Bapak Ibu yang punya lembaga tahfiz umpamanya, tapi sudah lakukan standar kepesantrenan tapi belum adakan izinnya ke Kementerian Agama, kami undang untuk mendaftar ke Kementerian Agama. Insya Allah mudah prosesnya, sepanjang sanggup melaksanakan nanti yang itu juga mudah mengadakan satuan-satuan pendidikan yang bisa menjamin santrinya mudah aksesnya untuk pasca pendidikan, karena moto kita Kementerian Agama adalah jadi tujuan oleh Kementerian Agama terhadap pondok pesantren adalah peningkatan mutu satu, peningkatan relevansi dua. Relevansi berarti dia mengakses seluruh program pendidikan nasional. Ketiga adalah pengembangan, menjamin akses santri pasca dia melaksanakan pendidikan. Demikian aksesnya ya, akses pendidikan lanjut dan akses pekerjaan. Baik, ini tadi kan terkait dengan menyediakan akses terakhir seperti itu ya Pak, terkait dengan bagaimana legalitas, terkait dengan ijazah dan lain-lain. Nah, kalau dari Prof sendiri, apakah ada terkait dengan asesmen ataupun juga istilahnya pemakaman gitu, ketika nanti anak yang ingin masuk ke pesantren ini bisa tahu ini pesantren seperti apa? Mungkin dari pengalaman Prof sebagai pengawas ataupun juga pengawal pesantren, apalagi sekarang juga pesantren ada yang anaknya bisa kuliah ke luar negeri seperti itu, pernyataannya seperti apa, Prof? Iya. Yang terkait ini khusus mengenai pesantren muadalah. Sebetulnya sebelum muadalah pun, selama ini anak-anak yang selesai belajar di pesantren itu, kenyataannya ada beberapa puluh yang di Mesir, ada yang di Yaman, ada yang di Maroko. Karena memang pihak pemerintah yang menginginkan ada mahasiswa dari luar negeri memberikan informasi begitu dan menyiapkan asesmennya juga, dan diikuti oleh alumni pesantren, dan banyak yang lulus juga, ada yang begitu. Tetapi ada yang memang membangun jaringan muadalah ini dengan perguruan tinggi yang di luar negeri, misalnya di Azhar, misalnya seperti di Sudan juga ada, di Maroko juga ada. Mereka memang memberikan informasi kepada kita untuk menerima calon mahasiswa baru. Tesnya umumnya bahasa Inggris, bahasa Arab, dan tahfidz Quran sekitar 2 juz. Saya kira nggak terlalu berat. Oleh karena itu, anak-anak lulusan pesantren sebetulnya lebih banyak peluangnya untuk meneruskan ke perguruan tinggi. Kenyataannya dari anak-anak kita yang sudah lulus itu banyak yang di Unja juga, selain di UIN kan, dan ada anak kami yang masuk di UGM juga ada, karena memang ada jalur mahasiswa santri berprestasi itu kan, ada ujian begitu. Bagi mereka yang memang mampu itu memang diberi peluang untuk kuliah di perguruan tinggi yang ternama di Jawa umumnya begitu, termasuk UGM
UGM, UI juga ada, tapi yang banyak UIN. Oleh karena itu, sekali lagi, anak-anak yang belajar di pesantren sebetulnya punya akses yang lebih luas daripada yang tidak di pesantren. Dan kenyataannya seperti itu. Dan anak-anak yang di pesantren selama ini dididik seperti itu kemandiriannya tinggi. Kemandiriannya tinggi dan tingkat juangnya juga agak kuat. Maka dalam mencari peluang-peluang beasiswa ke luar negeri itu banyak sekali. Kawan-kawan saya yang ke Amerika, ke Turki banyak sekali. Ke Inggris bahkan. Dan mereka tersebar di mana-mana setelah itu. Oleh karena itu, sekali lagi, kurikulum yang ada di pesantren itu sebetulnya bisa menjangkau apa-apa yang diinginkan oleh lembaga pendidikan lebih tinggi untuk dituju setelah tamat di pesantren itu. Ini realita dan banyak sekali, sehingga jaringan seperti itu sangat kuat. Sekarang ini khusus mengenai muadalah. Pesantren-pesantren muadalah yang dimotori oleh pengurus muadalah di Indonesia itu telah menjalin hubungan kerjasama dengan Azhar langsung dan dengan Inggris. Di Inggris saya tidak tahu persis apa universitas apa, dan ini telah disampaikan secara meluas kepada seluruh pesantren yang sudah muadalah, karena memang mereka yang menggagas pesantren muadalah itu ingin supaya ada kebanggaan bagi santri-santri yang masuk di dalam sistem pendidikan muadalah itu, satuan pendidikan muadalah itu. Oleh karena itu, sekali lagi, ini praktek pengalaman di lapangan seperti itu, dan anak-anak kami juga begitu. Ada beberapa orang di Mesir, di Yaman, di Maroko, gitu. Kalau di dalam negeri tentu, bahkan yang sekarang ini minta maaf ini, saya apa betul atau tidak kawan-kawan yang di UIN ini, di pesantren itu sangat gampang masuknya. Nah, misalnya dari pesantren An-Nur itu gampang sekali masuknya. Oh, sudah langsung baca Quran tentu bisa, di tes bahasa Arab tentu bisa, bahasa Inggris insya Allah rata-rata bisa. Pengetahuan umum juga diajarkan, maka ada beberapa kasus yang seperti itu. Ya, saya hanya mengatakan itu mungkin kasuistik lah, tidak mungkin dijalankan untuk seluruh pesantren. Tapi memang ya barangkali karena saya orang UIN dan orang UIN juga banyak tahu tentang kami dan sering ke tempat kami, tahu pendidikan di tempat kami, maka anak-anak kami yang selesai di kelas 6 itu masuk UIN sangat gampang. Bahkan langsung di An-Nur langsung kira-kira begitu. Kira-kira ada kemudahan. Jadi memang ada istilahnya prosedural dari kebijakan masing-masing ya Prof ya, terkait dengan pembentukan kurikulum ini sendiri. Oh iya, kalau itu memang aksesnya? Ya, itu tertulis di dalam Undang-Undang Pesantren nomor 18 2019 itu. Dan juga di KMA juga begitu, Kementerian Menteri Agama juga begitu. Artinya pemerintah ini menghargai corak atau model atau keunikan pesantren masing-masing untuk dilanjutkan, karena mereka telah ada sebelum Indonesia ada. Jauh sebelum Indonesia ada, mereka sudah mendahului itu. Oleh karena itu keberadaan mereka diakui dan tinggal menambah sedikit sesuai dengan selera pemerintah, kira-kira begitu. Seleranya yaitu yang lima bidang studi tadi: bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, ilmu IPA dan IPS, kira-kira itu. Ada itu dipelajari, walaupun selama hidupnya di pesantren bertahun-tahun itu mengkaji kitab, asal itu 5 itu bisa lulus, dia akan memegang ijazah yang diakui bergambar Garuda, kira-kira begitu. Baik Prof, jadi memang itu tadi yang jadi fokus bagaimana pesantren juga punya istilah tolak ukur karena memang berdirinya sebelum Indonesia merdeka. Nah, kalau dari Pak Mujahid tadi kan kita membahas tentang bagaimana implementasi dan lain. Nah, sebenarnya sejauh ini ada tidak temuan atau sorotan terkait dengan hambatan atau area pengembangan terkait dengan pengawasan kurikulum ini sendiri, Pak Mujahid? Oke. Pesantren ini berkembangnya bertahap, melalui tahapan yang tidak mudah. Ada memang masa-masa pesantren sibuk untuk cari akses, membuka akses untuk akses ke hak-hak publik, pekerjaan, kuliah. Generasinya Pak Prof Marwazi kan kesulitan untuk masuk kuliah bermodalkan ijazah pondok pesantren di masa itu.
mungkin ada yang masih berpikir bahwa perlakuan pemerintah terhadap pondok pesantren masih seperti yang lalu. Ijazahnya tidak laku, tidak diakui dan seterusnya. Akhirnya ada perasaan alergi untuk lakukan pendaftaran ke pondok pesantren. Padahal semua sudah dibuka, pemerintah sudah berikan kebebasan pesantren untuk kembangkan pola pendidikan di dalam, sepanjang kuncinya cuma satu, pernyataan komitmen setiap ada NKRI, hanya itu. Kesetiaan itu dalam bentuk pendidikan hanya pendidikan kebangsaan aja. Karena trauma itu akhirnya tidak tahu bahwa pesantren itu sudah memberikan banyak sekali akses di dalamnya. Kalau tidak mau kembangkan di dalamnya madrasah, karena mungkin dianggapnya kalau pakai kembangkan pendidikan madrasah berarti akses semua proses pembelajaran itu ngacu ke kurikulum Kementerian Agama. Satu, itu mereka kerepotan karena berbahasa Indonesia, mereka ingin pengajiannya kitab kuning. Kemudian kalau SMP, SMA, SEMEA, SD dan sebagainya, mereka juga kehabisan waktu untuk pembelajaran itu. Pemerintah masih buat akses. Kalau nggak mau dua itu, ya udah kembangkanmu adalah di dalamnya. Kalau memang sudah memenuhi syarat, karena mau adalah agak berat persyaratannya, harus punya kurikulum sendiri yang dibuat, dicetuskan dan utuh, komprehensif. Kemudian ada pendidikan diniyah formal. Yang paling simpel adalah namanya PKPPS. Ya tinggal ajukan, ada pengajiannya, ada kiainya, ada sarprasnya, ada santri yang mukim di dalamnya, ada pelajaran, ada kitab-kitab kuning yang diajarkan. Kemudian sanggup, anak dijamin begitu ujian kenaikan kelas, ada ujian pendidikan kebangsaan, ada ujian IPA, ada ujian IPS, ada ujian bahasa Indonesia. Masa orang Indonesia tidak bisa bahasa Indonesia kira-kira? Diajarkan itu, ada pelajaran matematika. Ya udah, sanggup laksanakan itu, dapat izinnya, legalitasnya yang sama dengan anak lulusan SD, SMP, SMA, dan MI, MTS, dan MA. Saya kira itu. Jadi aksesnya sudah sangat luas sekali sekarang. Jadi memang ada keterbukaan lah yang lebih apa sudah, ya Pak ya? Alhamdulillah sudah sama-sama terbuka. Pemerintah terbuka dalam perjuangan semua, perjuangan pondok pesantren, perjuangan pemerintah, semua unsur komponen bangsa ini berjuang untuk memposisikan pesantren itu sesuai layaknya tempatnya pondok pesantren di mana. Karena kata Pak Prof tadi, ya pesantren itu pengawal berdirinya bangsa. Dan yang ngisi perjuangan bangsa ini juga pondok pesantren besar sekali andilnya. Sekarang sudah saling terbuka. Saya kira hubungannya sangat mesra sekarang. Pemerintah sangat mengandalkan keluaran pondok pesantren, generasi yang cerdas, beradab, berakhlak dan segala macam. Pondok pesantren juga membuka diri terhadap pemerintah karena ternyata program-programnya sangat fleksibel untuk dikembangkan, tidak kaku dan sesuai dengan yang seharusnya dikembangkan di pondok pesantren. Seperti umpamanya pondok pesantren ya layaknya membekali santri dengan life skills, segala macam life skills, dan itu sesuai. Pak Mujahid. Jadi memang ada istilahnya keterbukaannya lebih luas seperti itu ya, Pak Mujahid, yang sudah diakses oleh berbagai lembaga yang baiknya di sini memang pondok pesantren seperti itu. Nah, kalau untuk dari Prof sendiri ini kan tadi terkait dengan terbukanya akses nih begitu banyak dan lain-lain, dan temuan-temuannya memang begitu menarik seperti yang disampaikan Pak Mujahid. Nah, sendiri mungkin Prof punya istilahnya masukan atau gambaran kepada Kemenak seperti itu. Kan biasanya kalau ada responsif yang demikian dilaporkan ke Kemenak. Nah, biasanya sejauh ini kendala-kendala yang ditemukan di lapangan seperti itu dalam pengelolaan pesantren seperti apa ya, Prof? Saya kira adalah kendala, tapi tidak begitu berarti. Biasa, karena mengurus anak itu, mengurus santri itu ya hampir sama dengan mengurus anak dalam rumah tangga, cuman jumlahnya besar gitu aja. Dan dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, biasa. Ya adalah sedikit riak-riak, yang namanya anak itu ada yang agak-agak keras, ada yang agak lembut, yang keras ngasari yang lembut, kira-kira begitu, dan terkendali semua itu. Dan pihak Kemenak selama ini selalu menjadi mediator kalau ada hal-hal yang terkait dengan itu. Bahkan kita tidak pernah dibiarkan dalam melakukan kegiatan-kegiatan, bahkan ada forum-forum yang tergabung dari kelompok pengurus pesantren, pimpinan pesantren itu juga di dalamnya orang Kemenak. Oleh karena itu antara pesantren dan Kemenak
yang terkait dengan kesulitan-kesulitan selalu dipantau oleh Kemenag. Terkait dengan sarana juga begitu. Sarana saya kira cukup diperhatikan, sarana ibadah maupun sarana pendidikan pengajarannya. Dan bahkan di pesantren itu anaknya diperlakukan sama dengan MTS Aliyah, SMP SMA, ada bantuan operasional siswa, ada santri juga ada. Jadi pemerintah memperlakukan santri sama dengan memperlakukan siswa di luar. Walaupun mungkin ada sedikit perbedaan, tapi tidak terlalu berarti. Itu saya kira. Dan sekarang ini banyak sekali nikmat-nikmat yang dirasakan pesantren yang sebelumnya tidak pernah dinikmati, di antaranya hari santri misalnya. Ada juga yang paling besar saya kira pengakuan terhadap pesantren secara luas sesuai dengan corak dan keunikan masing-masing. Itu yang sangat menyenangkan itu. Karena kita akan menjadi diri kita. Orang-orang pesantren Salafiyah maupun yang Asriyah itu ya begitulah, karena memang itu naluri kecenderungan seseorang. Sulit untuk dipaksakan. Seseorang yang suka ini harus ikut itu, tidak bisa itu. Jadi kecenderungannya diakui, dan itu sesuatu yang sangat membanggakan. Dan itu lahirlah ada peraturan Kementerian Agama, ada undang-undang pesantren. Saya kira sangat clear ini, sangat Baik, besar. Jadi memang sudah ada istilahnya kolaborasi yang terbangun seperti itu ya Prof, ya, dengan multidimensi dari kepribadian pesantren itu sendiri. Jadi besar. Pemirsa, di pembahasan kita sangat menarik. Usai jeda kita akan kembali, tetaplah di Dialog Ruang Publik. Baik, saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk edisi 27 Juni 2023, di mana kita sekarang sudah masuk di segmen terakhir, di mana kita akan mendengarkan penyampaian penutup dari narasumber kita pada hari ini. Mungkin kita langsung saja mendengarkan dari Prof. Marwazi yang akan menyampaikan closing statement-nya. Silakan, Prof. Iya. Pertama, terima kasih yang sangat tak terhingga kepada pemerintah yang telah memberikan perhatian cukup besar terhadap pesantren yang akan menjadi dirinya. Yang kedua, bagi seluruh masyarakat dipersilahkan untuk menitipkan anaknya di pesantren, karena tidak akan kehilangan peluang-peluang sebagaimana yang akan didapatkan oleh anak-anak yang belajar di luar pesantren. Mereka akan mendapatkan akses yang sama di perguruan tinggi maupun ke peluang-peluang di pemerintahan, PNS atau Polri, APRI. Saya kira begitu. Oleh karena itu silahkan, dan jangan takut, jangan mengkhawatirkan akan kehilangan peluang itu. Bahkan bisa lebih dari yang ada di luar pesantren. Saya kira begitu. Baik, Prof. Terima kasih. Silakan Pak Mujahid, closing statement-nya. Baik, pemirsa, orang yang minat terhadap pondok pesantren, tujuannya pertama adalah ilmu. Kemudian kedua, pengembangan adab. Kalau pemirsa ingin dapatkan sesuatu yang unik dari dunia ini, silahkan masuk pondok pesantren. Insya Allah ditemukan itu. Dan ada satu ungkapan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh satu jalan yang tujuannya adalah ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka akan Allah permudah semua jalannya untuk mencapai surga. Dan insya Allah para pemirsa, kami jaminkan dari Kementerian Agama, pondok pesantren yang terdaftar di Provinsi Jambi, insya Allah Bapak Ibu akan dapatkan menuntut ilmu, mendapatkan adat dan adab, dan jalan menuju surga, baik untuk Bapak Ibu maupun anak dan keturunannya. Amin. Baik, terima kasih Pak Muhajid dan juga Prof. Marwazi atas kesediaan waktunya pada hari ini telah bergabung bersama kami di Dialog Ruang Publik, membahas bagaimana kurikulum pondok pesantren ini sendiri. Ya, itulah tadi saudara, Dialog Ruang Publik dengan tema pengawasan kurikulum pesantren, begitu menarik dengan topik-topik yang kita bahas tadi setiap segmennya. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga informasi terkait dengan bagaimana pondok pesantren ini sendiri yang ada di Provinsi Jambi. Mewakili kerabat kerja dan kru yang bertugas, saya Hazat Akbar mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.